slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mengejutkan, dunia sepak bola dibuat heboh setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, akhirnya buka suara. Pernyataannya langsung memicu kegaduhan, menyusul rangkaian keputusan kontroversial wasit di laga Timnas Indonesia kontra Brazil dan Zambia di Piala Dunia U17 2025. Publik menilai banyak keputusan tak masuk akal, mulai dari pelanggaran yang luput hingga gol Indonesia yang dianulir tanpa kejelasan. Sorotan media internasional pun menguat, mempertanyakan integritas wasit. Infantino menanggapi dengan kalimat mengejutkan yang justru memperbesar teka-teki. Banyak yang kini bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung? Dunia sepak bola, khususnya jagat maya, benar-benar dibuat bergetar hebat. Atmosfer Piala Dunia U17 2025 yang seharusnya dipenuhi keriuhan gairah dan harapan masa depan mendadak diselimuti kabut kontroversi yang menyesakkan dada. Jutaan pasang mata yang tengah memandang langkah Garuda Muda sontak dikejutkan oleh serangkaian keputusan pengadil lapangan yang dinilai tidak masuk akal. Dua laga krusial Indonesia, masing-masing kontra Zambia dan Brazil, mendadak berubah menjadi panggung perdebatan dan tanda tanya besar tentang arah kompetisi ini. Alih-alih memperbincangkan bakat-bakat muda penuh potensi, sorotan kini justru menghantam ruang-ruang otoritas di Zurich. Gelombang kritik yang datang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Kini mendesak Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memberikan klarifikasi dan memadamkan api keresahan yang mulai membakar kredibilitas turnamen akbar usia muda ini. Kerayung kontroversi Brazil versus Indonesia. Sejak peluit panjang ditiupkan pada laga kontra raksasa Amerika Selatan, Brazil, yang berakhir dengan skor telak 4-0, dunia secara mengejutkan tidak fokus pada hasil akhirnya. Sebaliknya, seluruh perbincangan diarahkan pada sebuah insiden di menit ke-33. Gol kedua Brazil yang disorot. Kala itu, Kaique Santos berhasil mencetak gol dari kemelut di depan gawang Indonesia. Namun insiden tersebut segera memancing protes keras dari bench Garuda Muda. Dugaan handball dan indikasi offside tipis terlontar dari banyak pihak. Putu Panji, salah satu staf pelatih, terlihat melambaikan tangan ke arah ofisial pertandingan, meminta peninjauan ulang. Pelatih kepala, Nova Arianto, juga tampak meluapkan protes keras dari pinggir lapangan. Namun sistem FVS, teknologi yang diklaim sebagai terobosan, mengkonfirmasi gol tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kecepatan inilah yang memicu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin proses peninjauan yang lazimnya memerlukan waktu bisa diselesaikan begitu cepat? Di media sosial X, sejumlah analis bahkan mempertanyakan kejelasan sudut kamera yang ditampilkan. Beberapa pengguna memberikan opini bahwa proses verifikasi tersebut terlalu cepat untuk insiden sejelas itu. Memang tidak ada bukti bahwa keputusan itu salah, tetapi banyak pihak menilai seharusnya insiden sebesar itu memperoleh telaah lebih mendalam. Psikologis tim terguncang. Gol tersebut bukan sekedar mengubah skor menjadi 2-0. Banyak pengamat menilai insiden itu mengubah mental bertanding Garuda Muda yang sejak awal tampil sebagai underdog. Dalam pertandingan level dunia, kebobolan karena keputusan yang kontroversial bisa membuat moral tim runtuh. Beberapa analis sepak bola Asia melihat ini sebagai momen kunci yang membuat performa Indonesia semakin goyah di laga tersebut. Insiden menjelang turun minum. Kontroversi belum berhenti. Menjelang turun minum, tepatnya di menit ke-45+2, Evandra Florasta, sosok yang disebut sebagai salah satu bintang masa depan Indonesia, tumbang di kotak penalti akibat kontak dengan pemain Brazil, Luis Eduardo. Banyak penonton mengira wasit akan menunjuk titik putih. Namun sinyal FVS seolah mengarahkan wasit untuk menolak tuntutan penalti tersebut. Wasit utama Hamzah El Farik menilai Evandra memperbesar jatuhnya, alias melakukan simulation. Keputusan ini mengundang pro dan kontra besar. Legenda sepak bola Indonesia Beto Gonçalves memberikan komentar bahwa insiden tersebut minimal, layak diperiksa dengan lebih teliti. Namun Beto juga menegaskan bahwa kita harus menghormati keputusan akhir wasit. Selain itu, sejumlah analis independen menilai insiden penalti ini sulit dilihat secara meyakinkan hanya dari tayangan ulang yang ditampilkan.
Debat pun membesar, bukan karena kecurangan, tetapi karena aspek transparansi VAR yang kembali dipertanyakan publik. Kilas balik Indonesia versus Zambia. Kontroversi semakin membesar jika menilik insiden pada laga pembuka Indonesia melawan Zambia yang berakhir 3-1. Di menit ke-61, wasit Ali Al-Kahtani awalnya menunjuk titik putih untuk pelanggaran terhadap Evandra. Namun setelah review AVS, keputusan berubah. Penalti dibatalkan, Evandra diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Keputusan yang sah secara aturan, namun tetap memunculkan diskusi panjang. Sebagian penggemar menilai kontak yang terjadi minimal, sehingga bisa ditafsirkan berbeda. Di sisi lain, analis sepak bola internasional menilai insiden tersebut adalah contoh nyata dari interpretasi yang ketat terhadap aturan. Sayangnya keputusan itu juga membuyarkan momentum timnas Indonesia yang saat itu tengah mengejar ketertinggalan. Laga kemudian berakhir dengan kekalahan 3-1. Media dan netizen angkat suara. Usai dua laga tersebut, tagar yang berbau kritik terhadap keputusan kontroversial langsung membanjiri jagat maya. Netizen Indonesia, beberapa dari luar negeri, dan sejumlah jurnalis sepak bola Asia memberikan opini beragam. Bukan tuduhan, melainkan sorotan dan pertanyaan. Tagar-tagar seperti @transparency_FVS, @footballfairness, @Garuda Muda semakin ramai. Video potongan insiden viral di media sosial. Analisis demi analisis bermunculan. Sebagian memborong FIFA untuk memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Pelatih Nova Arianto dalam konferensi pers menyatakan, "Kita menerima keputusan pertandingan, tetapi kita berharap sistem review bisa lebih transparan di masa depan, terutama bagi tim-tim seperti kita." PSSI juga mengirimkan surat protes resmi yang isinya meminta penjelasan mengenai penerapan teknologi AVS di dua laga tersebut. FIFA angkat bicara. Tekanan publik global membuat FIFA memberikan pernyataan resmi. Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya berbicara di hadapan media. Dengan wajah serius, ia menegaskan, "Kita telah mengikuti perkembangan yang terjadi di sejumlah pertandingan, termasuk laga yang melibatkan timnas Indonesia U17. Infantino menjelaskan bahwa FIFA sedang mengumpulkan data, laporan dan rekaman teknis dari pertandingan tersebut. Ia memastikan bahwa segala bentuk keluhan akan dianalisis sesuai prosedur internal. Poin paling ditekankan Infantino adalah integritas pertandingan adalah prioritas. Jika ada kesalahan teknis atau prosedural, kita akan meninjaunya." Pernyataan ini bukanlah pengakuan bahwa ada kesalahan, melainkan penegasan bahwa FIFA membuka ruang untuk evaluasi. Sejumlah pengamat menilai sikap ini adalah langkah positif agar publik tidak terjebak pada informasi tidak jelas. Apa yang mungkin terjadi? Para pakar menyebutkan beberapa kemungkinan dari proses evaluasi ini. Tidak ada pelanggaran ditemukan. Semua keputusan dianggap sah. Diterbitkan penjelasan teknis detail agar publik memahami alasan keputusan di lapangan. Peningkatan SOP pemeriksaan FVS agar transparansi lebih baik. Rekomendasi pendidikan tambahan bagi perangkat pertandingan jika ditemukan kekurangan prosedural. Kemungkinan pertandingan ditinjau kembali secara teknis, bukan mengubah skor, tetapi untuk perbaikan ke depan. Para ahli menilai bahwa mengubah hasil pertandingan adalah sesuatu yang amat jarang dan hampir mustahil, kecuali ada pelanggaran ekstrim. Namun bukan berarti evaluasi tidak perlu. Banyak media internasional menilai yang paling realistis adalah FIFA memberikan klarifikasi teknis agar polemik mereda. Spekulasi dan opini publik. Tentu saja di tengah minimnya informasi resmi, spekulasi liar bermunculan. Sebagian pihak menyebut adanya kemungkinan bias. Sebagian lain menuduh sistem AVS belum stabil. Namun analis menegaskan bahwa spekulasi bukan fakta. Karena inilah para pakar meminta publik menunggu pemeriksaan resmi. Poin utama yang ditekankan banyak pemerhati adalah transparansi. Selama proses ini, sejumlah influencer, jurnalis, dan penggemar tetap menyoroti betapa pentingnya teknologi dipergunakan dengan akurat, tanpa terburu-buru, terutama di pertandingan tim-tim non-unggulan. Latar belakang, tekanan pada sistem VAR atau FVS. Teknologi video pendukung pertandingan telah menjadi standar di kompetisi elit, namun banyak liga dunia masih menghadapi persoalan, transparansi, konsistensi, kecepatan interpretasi, ketersediaan sudut kamera. Dalam kasus dua laga Indonesia, kekhawatiran publik lebih pada kecepatan keputusan dan keterbatasan penayangan ulang secara publik yang membuat banyak orang tidak bisa menilai apakah keputusan itu tepat. Beberapa analis menyebut bahwa teknologi tidak salah, tetapi interpretasi manusianya yang perlu dikaji. Komentar ini menjadi titik diskusi menarik.
Dampak psikologis pada Garuda Muda. Terlepas dari penilaian benar atau tidaknya keputusan wasit, banyak ahli menilai dampak mental bagi pemain muda bisa sangat besar. Garuda Muda datang ke turnamen ini sebagai underdog. Saat keputusan kontroversial terjadi, percaya diri mereka sedikit banyak terpengaruh. Di level senior, pemain masih mampu menahan tekanan. Namun bagi pemain muda, mereka dapat dengan mudah terkena dampaknya. Karena itu, pengamat psikologi olahraga menyebutkan bahwa kondisi emosional tim harus dijaga agar insiden ini tidak menggerus perkembangan mereka ke depan. Fokus beralih ke masa depan. Terlepas dari polemik ini, pemain Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski belum mampu meraih kemenangan, banyak analis melihat modal besar untuk masa depan. Beberapa pemain menonjol, Evandra Florasta, Rivaldo Putra, Dika Saputra. Peran pelatih Nova Arianto juga mendapat apresiasi karena menjaga mental pemain tetap stabil. Spekulasi pelatih baru timnas senior. Di tengah panasnya isu wasit, publik juga diguncang isu pergantian pelatih timnas Indonesia